Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas tentang fungsi dan tujuan dari komunikasi. Sebelumnya, kita sudah membahas apa itu arti komunikasi, unsur dari komunikasi, medianya, sampai ke feedbacknya. Nah, pertemuan sekarang kita akan mulai bahas tentang fungsi dan tujuan dari komunikasi. Baik, kita mulai dari fungsi komunikasi itu sendiri. Yang pertama, hal yang harus kita ketahui, fungsi dari komunikasi itu adalah informasi. Kenapa dikatakan sebagai informasi? Karena yang namanya komunikasi itu bisa menyimpan data ya, karena kemarin kan sudah dibahas ya, yang namanya komunikasi itu bukan berupa lisan, tapi juga berupa tulisan. Nah, di sini maksud dari fungsi informasi itu sebagai penyimpan data yang dapat kita gunakan kapan saja. Itu arti dari fungsi informasi. Jadi pesan bisa digunakan tidak hanya pada saat komunikasi, tapi dapat tersimpan ketika kita membutuhkannya kembali. Itu bisa berupa data, disimpan dalam bentuk arsip, ataupun berupa digital. Nah, yang kedua, fungsi dari komunikasi itu adalah sosialisasi. Apa sih arti dari sosialisasi? Itu artinya menyampaikan ke khalayak banyak tentang apa informasi yang harus diketahui yang memiliki tujuan tertentu yang harus disampaikan kepada orang banyak. Itu fungsi dari sosialisasi. Artinya disebarkan kepada orang banyak tentang informasi yang memiliki tujuan bersama. Yang ketiga, fungsi dari komunikasi itu adalah motivasi. Artinya dengan adanya informasi dari yang dilakukan, proses komunikasi itu diharapkan dapat memotivasi orang untuk merubah perilakunya, kebiasaannya, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang nyata lewat dari komunikasi yang dilakukan itu. Nah, yang keempat adalah bahan diskusi. Di dalam fungsi komunikasi itu, kita melakukan proses diskusi. Kenapa dikatakan melakukan proses diskusi dalam proses komunikasi? Karena melibatkan banyak orang. Tadi syarat dari komunikasi itu di pertemuan sebelumnya sudah dibahas, melibatkan minimal 2 pihak, tentunya bisa melibatkan banyak pihak. Nah, di sini bahan diskusi itu kita mungkin berdiskusi tidak hanya dengan 1-2 orang, tapi melibatkan banyak orang. Selanjutnya adalah memajukan kebudayaan. Fungsi dari komunikasi adalah menyampaikan informasi berbagai kebudayaan yang ada di negara kita pada khususnya dan pada umumnya di negara-negara luas. Nah, lewat proses komunikasi ini kita bisa mengenal budaya-budaya yang ada di negara kita pada khususnya. Fungsi selanjutnya adalah sebagai hiburan. Komunikasi tidak berupa hanya berita-berita yang serius atau fakta yang mencengangkan, tapi juga bisa menggunakan sebagai media hiburan seperti mendengarkan musik, itu kan ada maknanya. Kemudian mendengarkan atau menonton film, itu juga adalah bagian dari fungsi komunikasi yang ingin disampaikan. Selanjutnya itu ada yang disebut dengan integrasi. Lewat komunikasi, kita dapat menghilangkan berbagai perbedaan atau pendapat yang ada di dalam proses komunikasi. Selanjutnya ada yang disebut dengan alat kendali. Nah, di sini fungsi dari komunikasi, apa sih maksud dari alat kendali di sini dalam komunikasi? Itu artinya negara kita nih, negara hukum kan, menetapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Nah, itu fungsi bagian dari komunikasi yang secara tidak langsung harus dipatuhi oleh masyarakat yang tinggal di Indonesia. Itu fungsi komunikasi sebagai alat kendali. Yang terakhir, fungsi dari komunikasi itu adalah sebagai ungkapan emosional. Lewat komunikasi kita bisa mengetahui orang sedang senang, sedang bahagia, sedang kecewa, ataupun rasa yang ada di dalam dirinya lewat ekspresi yang kita kenali dalam proses komunikasi. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari komunikasi yang harus kita pahami betapa luasnya makna komunikasi yang dapat kita gunakan dalam kehidupan nyata. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan dari komunikasi. Apa sih tujuan dari komunikasi? Di sini salah satu ahli menjelaskan pada tahun 1981, yaitu Hewitt. Beliau menjelaskan bahwa yang namanya komunikasi itu tadi ada fungsinya. Sekarang kita akan bahas tujuan dari komunikasi itu sendiri. Yang pertama itu adalah mempelajari atau mengajarkan sesuatu. Yang namanya komunikasi itu bukan hanya perbincangan biasa,
yang bisa kita lakukan. Sekarang pun kita sedang melakukan proses komunikasi, pertukaran informasi yang harus kalian pahami bagaimana sih berkomunikasi yang baik ketika kita berhadapan dengan banyak orang. Jadi di sini tujuan komunikasi itu adalah mempelajari. Kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu lewat informasi yang kita dapatkan dari para pemberi informasi kepada audien atau penerima informasi. Kemudian yang kedua yaitu mempengaruhi perilaku seseorang. Kenapa? Komunikasi itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Tadi sudah dijelaskan, setelah kita mempelajari apa yang tidak tahu menjadi tahu, otomatis kita akan merubahnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Yang ketiga yaitu mengungkapkan perasaan. Nah, tujuan komunikasi itu kita akan tahu keadaan kondisi emosional seseorang. Apalagi komunikasi itu dilakukan secara langsung. Mulai dari ekspresinya, kalaupun dilakukan secara tidak langsung, kita bisa mengetahui gimana perasaan orang-orang itu lewat nada bicara ya, yang kita lakukan saat proses komunikasi berjalan. Tujuan yang selanjutnya yaitu menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. Nah, dari komunikasi kita akan tahu bagaimana sih perilaku atau kebiasaan kita dalam berkomunikasi, kemudian kita berinteraksi dengan orang lain, secara otomatis kita bisa menilai bagaimana sih proses komunikasi yang terjadi pada diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Nah, selanjutnya adalah berhubungan dengan orang lain. Tujuan dari komunikasi adalah melakukan interaksi, sosialisasi dengan orang lain. Karena proses komunikasi itu sendiri bisa berjalan karena ada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya adalah menyelesaikan sebuah masalah. Lewat komunikasi, apabila ada trouble atau masalah yang kita hadapi, maka masalah itu dapat diselesaikan dengan baik karena ada komunikasi antara kedua belah pihak atau pihak yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah yang namanya komunikasi itu pasti memiliki tujuan. Setiap informasi yang disampaikan pasti ada tujuannya. Maka dari itu, tujuan dari komunikasi adalah mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama itu bisa dilakukan proses komunikasi melalui bahan diskusi ataupun musyawarah. Selanjutnya adalah dengan komunikasi bisa menyelesaikan ketegangan dan menyelesaikan segala masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan dengan proses komunikasi yang baik. Dan yang selanjutnya adalah tujuan dari komunikasi itu adalah menstimulasi minat pada diri seseorang. Artinya, kita dapat mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuannya dengan memberikan motivasi. Stimulasi itu adalah motivasi atau berupa bujukan, arahan agar apa yang diinginkan dapat tercapai. Nah, itu adalah fungsi dan tujuan dari komunikasi yang dapat kalian terapkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk sosial. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.